Nah tuh, pilih Got It ya Mbak. Udah. Oke. Ya, oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu. Kembali lagi di agenda SM Talks Facebook SMID Solution, di mana malam hari ini seperti biasa di hari Rabu malam ya, kita mengadakan agenda diskusi dengan member yang sudah ikut mentoring dan alhamdulillah sudah merdeka. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Mutia yang nanti akan sharing ke teman-teman tentang kisahnya bagaimana bisa tuntas dari permasalahan asam lambung, mager maupun anxiety yang dihadapi selama ini. Oke, sebelum kita mulai diskusi, Mbak Mutia mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, asalnya dari mana gitu Mbak, terus kemudian kesibukannya apa, dan mungkin bisa cerita sedikit terkait dengan kondisi sakit yang dirasakan dulu itu seperti apa gitu Mbak. Ya, nama saya Mutia. Saya dari Bangkalan, Jawa Timur. Saya berumah tangga. Awal mulai itu waktu nggak salah bulan Mei. Bulan Mei, ya. Iya, dari mulai bulan Mei. Pas itu waktu pas itu COVID ya Mas. Kayaknya tuh saya Mas kayak keliengan tuh, lemas, gemeter. Kalau ngapa-ngapain tuh kayaknya males banget. Ngelihat kadang kalau ada orang ketawa tuh kayaknya kata saya mah apa yang lucu, kayak nggak ada gaya gitu Mas. Oke. Jadi sampai lihat yang lucu pun kayak nggak bisa ketawa gitu Mbak? Iya, kayaknya kenapa ya, di dalam hati kenapa ya nggak bisa, kayaknya itu lucu, tapi saya tuh dalam hati kata saya kok saya nggak bisa ketawa, kata saya Mas. Pokoknya Oke. lemes ya. Terus setelah itu tuh kayaknya badan tuh kalau mau ngapa-ngapain gemeter, mau kayak males, nggak kayak biasa. Terus berapa hari tuh setelah itu Mas, kayaknya saya kalau di rumah tuh kayak orang bingung gitu Mas, kayak orang kayak nggak enak gitu perasaannya, linglung gitu ya? Mungkin kali ya. Iya, kayak sepertinya kata saya mah di dalam hati apa ya yang dipikirin, tapi nggak apa yang dipikirin, kayak orang pokoknya kayak orang bingung aja. Oke deh. Berarti artinya sejak tadi apa Mei ya Mbak ya, itu pas tingginya COVID itu kalau nggak salah ya? Iya, tambah kan tiap hari kadang tetangga tuh ada yang meninggal, kadang ada 3, dan biasanya ada tambah khawatir Mas, tambah cemas. Oke deh. Jadi awal mulanya pas Mei pas ada COVID juga ya. Oke. Nah, selama ini kalau nggak salah sih ya ketika mentoring itu Mbak menyampaikan sudah coba berbagai macam pengobatan juga ya Mbak. Mulai dari dokter lah, mulai dari yang herbal juga lah gitu. Dan habis banyak juga kayaknya ya Mbak ya. Saya masih yang setelah sakit tuh, saya mah ada setengah bulan tuh nggak bisa tidur sama sekali, siang nggak bisa tidur, tapi herannya nggak ngerasa ngantuk gitu. Nggak bisa tidur tapi nggak ngerasa ngantuk, kok bisa Mbak? Gimana itu? Efek cemasnya kali ya. Oke. Tapi nggak ngerti, kayaknya saya tuh merem tapi enak, tapi kenapa nggak bisa tidur gitu. Setengah bulan tuh saya nggak bisa tidur sama sekali, 1 jam pun nggak bisa. Nggak bisa setengah bulan. Pasti efeknya badan Mbak kurus, kemudian wajahnya pucat banget tuh. Pucat banget. Sampai dokter tuh suruh saya tes darah tuh Mas, takutnya HB-nya rendah. Oke, terus? Kepala tuh kayaknya berat gitu Mas, kayak ditusuk-tusuk. Pikirannya saya itu kolesterol kali ya, kata saya Mas. Saya pergi ke dokter tuh mau, kata dokternya begini, wah udah Mbak, sayang duitnya, ini bukan kolesterol katanya. Oke.
Oke deh. Jadi nggak ada masalah dengan kolesterolnya juga ya. Oke. Hmm. Berarti sensasi yang paling Mbak Mutia rasakan berat banget pada waktu itu keliangan itu ya Mbak ya? Iya, keliengan sama gemeter tuh Mas. Sama gemeter ya? Mm-mm. Berarti kalau mau ngakuin aktivitas apa-apapun nggak kuat dong Mbak? Kan misalkan megang sapu atau kayak botol minum gini, Bukan, rasanya gemeter gitu ya? bukan gemeter yang kayak gitu Mas, tapi kalau mau ngelakuin sesuatu kayaknya cemas duluan apa ya? Setelah nyoba Oke. ngelakuin itu gemeter gitu, kayak Heeh. nggak Oh, males. oke. Oke deh. Nah, ini ada yang unik ya dari yang akan kita bahas sama Mbak Mutia ya, teman-teman ya. Waktu itu saya ingat sih Mbak Mutia menyampaikan ketika di telepon itu bahwa kekuatan self talk tuh begitu luar biasa banget ya. Jadi dari Mbak Mutia yang mungkin cemasnya berlebih sampai ngelakuin apa-apa pun takutnya luar biasa, mungkin masuknya udah karena overthinking ya. Tapi sama dokter nggak sampai divonis psikosomatis atau ke Enggak, psikiater gitu Mbak? Enggak ya? Belum ya? enggak. Cuma pas kan saya nggak bisa tidur tuh Mas setengah bulan ya. Heeh. Terus saya Oke, terus? spesialis penyakit dalam tuh. Terus saya diperiksa, Mhm. kata dokternya asam lambung. Kata saya mah kalau Mhm. asam lambung kan saya nggak ngerasain gejala sakit perih di lambung tuh Mas, cuman ngerasainnya gemes. Yes, betul. Ini saya Mhm. ngira bukan asam lambung, tapi dokternya ngomongnya, Oke. "Nah, lambung Mbak, jangan terlalu cemas ya," katanya. Terus saya mikir, saya cemas kenapa sih ya, kata saya. Oke. Dokternya udah bilang gitu ya, jangan terlalu cemas Mbak gitu ya. Tapi Mbak malah cemas Kurangi terus ya. Kok bisa gitu Mbak? Dokter udah bilang, Mbak jangan terlalu cemas. Mungkin itu solusinya gitu ya. Tapi ketika udah pulang sampai rumah kok malah cemas terus juga gitu ya. Oke deh. Nah, Mbak Mutia ini kemarin ketika mentoring, terus kemudian ketika kita ada challenge ya, biasanya masuk di minggu ketiga, kemudian ada challenge untuk puasa juga. Ada nggak salah satu future hope yang udah Mbak lewati, udah Mbak lampaui dengan berhasil melewatinya dengan mengelola self talk-nya Mbak lagi? Apa waktu itu Mbak? Ya ini Mas, pengen sembuh biar bisa beraktivitas dengan normal seperti biasa gitu Mas, tanpa, kalau saya kan Oke. dulu yang nggak bisa tidur tuh. Kalau malam tuh Mhm. kan sering kadang ada pengajian tuh habis Isya. Saya Mhm. jadi takut tuh keluar habis Mhm. Isya, takutnya nggak bisa tidur kalau terlambat terlambat jam Mhm. tidur. Mas, Mhm. jadi cemas duluan. Jadi cemas duluan ya? Padahal nggak keluar pun kadang susah banget tidurnya. Oke. Itu mentoring hari keberapa, Mbak udah mulai bisa enak tidurnya tuh, Mbak? Sebenarnya sih Mas, belum belum itu ya, belum, kalau yang mulai normal-normal banget tuh mentoring semingguan kali. Tapi Hmm. sebelum itu Mas, saya sering lihat live videonya Mas Alvin tuh. Saya Oke. tidur malam tuh 2 jam kadang. Terus sering Oke. lihat video Alvin sama itu, kayaknya tenang banget. Jadi kadang kadang nggak tidur tuh jam 2 baru bangun gitu. Biasanya Mas kalau jam 10 baru bisa tidur, ntar jam 12 kadang udah bangun. Oke. Berarti dengan nyimak live saya dengerin saya ngomong, lihat video saya bisa tidur juga ya, Mbak ya? Jangan-jangan apa namanya live saya ini ada obat tidurnya kali ya, kayak yang teman-teman bilang gitu ya, Mbak ya? Tapi alhamdulillah ya, nggak sampai ketergantungan obat tidur juga ya, Mbak. Ketika Mbak menyampaikan keluhan ada susah Ya, tidur gitu, dikasih obat tidur juga pada waktu itu sama dokter? dikasih obat tidur Mas. Ada obat asam lambung tuh yang kayak kapsul warna biru Hmm. putih. Terus Yes. ada obat tidurnya. Terus ada Hmm. itu sampai habis tuh, tapi saya sembuh Mas. Oke. Pas sembuh. Terus ada setengah bulanan kali Mas, saya tuh ada kejadian tuh yang bikin saya panik kali Mas. Panik berlebih. Oke. Anak-anak main bola sama teman-temannya. Terus Hmm. anak anak saya tuh ketendang perutnya katanya, sampai sampai Oke. kayak robot tuh. Saya mah temennya ngomong sama saya tuh, nyamperin. Nah itu Hmm. iusnya
jadi panik gitu Mas, kayak khawatir gitu. Pas malamnya kambuh lagi. Oke. Tuh saya nyoba itu nggak bisa ya. Terus saya nebus obat itu Mas, obat yang kata saya obat namanya itu asam lambung tapi di ituannya. Tapi itu saya baca pas nebus lagi tuh. Saya kan baca resepnya, ternyata itu ada obat penenangnya. Jadi cemas Mas, mau minum obat itu ntar kalau ketergantungan gimana ya kata saya. Oke. Tahu bahwa obat itu di dalamnya ada obat penenang malah jadi cemas. Aneh Yang loh ya, pertama Mbak. kan ketika periksa tuh belum ada, kalau di obat itu ada kan campuran begitu Mas. Betul. Ternyata di dalam itu ada, di dalam obat yang satu kapsul itu yang warna putih dan biru itu ternyata ada 4 macam. Pas saya baca yang nebus obat kedua kalinya itu, ternyata ada obat penenangnya. Jadi bikin khawatir gitu Mas, takut ketergantungan kalau saya minum obat terus gini gimana kata saya. Oke deh, siap. Nah, kapan Mbak mulai memutuskan, oke deh, obat ini kayaknya harus segera saya stop, nggak konsumsi lagi, itu sejak kapan, Mbak? Setelah lihat labnya Mas Alvin, kalau obat itu nggak bikin sembuh. Sebelum ikut mentoring, obatnya udah saya Berarti... cuma 3 kali paling setelah saya nebus obat itu. Oke. Berarti sebelum ikut mentoring pun udah berhenti konsumsi obat ya? Oke. Padahal kalau dilihat dari gejala yang Mbak rasakan, itu kalau mau berhenti konsumsi obat itu tantangannya besar banget loh, Mbak. Mbak nggak bisa tidur, insomnia hampir dua minggu pada waktu sakit awal-awal itu. Terus kemudian kelingannya sampai gemeteran, itu kan udah yang levelnya biasanya udah level tinggi tuh. Gimana tantangannya untuk bisa, oke deh nggak konsumsi obat lagi? Apa yang Mbak bicarakan sama dirinya sendiri tuh? Ya karena ya itu pas melihat labnya Mas Alvin katanya kalau obat itu sebenarnya nggak bikin sembuh, malah bikin bahaya ya Mas, ada efek sampingnya. Apalagi saya tahu obat itu ada efek penenangnya. Jadi di dalam hati saya setak saya yang negatif ini kata saya. Oke. Nah, artinya gini ya, teman-teman ya. Sebenarnya untuk lepas dari ketergantungan obat tuh sangat mudah. Sangat simpel ya sebenarnya Mbak Mutia ya. Cuman yang pasti butuh kesungguhan dari teman-teman, itu yang pertama. Terus kemudian tantangannya adalah mengubah self-talk apa yang ada di pikiran kita. Jadi apa yang kita bicarakan dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kayak Mbak Mutia, benar-benar ketakutannya dalam tanda kutip ya, bisa mengafirmasi ketakutannya itu jadi hal yang positif. Nah, itu yang nggak mudah, teman-teman. Ketakutannya apa? Pertama, tadi Mbak Mutia takut kalau ketergantungan gitu kan. Ketika saya bilang bahwa obat tidak menyembuhkan, ternyata benar gitu kan ya. Takut kalau ketergantungan. Kemudian yang ketiga, tahu bahwa di dalam obat itu ada obat penenangnya. Tambah takut lagi. Nah, akhirnya ketika Mbak Mutia itu memperbesar ketakutan dari dirinya sendiri, berani untuk memutuskan, nggak konsumsi lagi. Nah, itu di buku saya ini sebenarnya ya, teman-teman, itu sudah saya cantumkan juga. Namanya Avoid Fear, teman-teman. Jadi ketakutan apa sih yang ingin kita hindari sehingga kita bisa beranjak dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang lebih baik lagi. Nah, ketakutan Mbak Mutia adalah takut untuk ketergantungan obat. Dan takut kalau harus konsumsi obat terus, ya terutama obat penenang gitu ya, untuk bisa tenang. Kan jadinya aneh gitu kan ya teman-teman. Karena ketakutannya luar biasa, maksudnya ketakutan yang diafirmasi dengan hal yang positif, direspon dengan yang positif, akhirnya bisa lepas dari ketergantungan obat. Sebenarnya sederhana itu teman-teman. Baik yang Anda ketergantungan obat dari untuk asam lambung, kemudian obat penenang, obat tidur, obat dari psikiater gitu kan, polanya kurang lebih sebenarnya sama teman-teman. Dan ada satu lagi sih sebenarnya, yaitu mungkin ada resep penggantinya atau ada herbal penggantinya. Nah, kayaknya dulu ketika saya sering nyampein itu juga, Mbak Mutia nyoba itu juga. Jadi, wah ini kayaknya obatku buat penenang nih, atau mungkin obat tidur. Wah, ketika saya nyampein bahwa mungkin pakai ini bisa untuk mengganti obat tidurnya. Mbak pakai apa pada waktu itu? Atau nggak pakai sama sekali, Mas? Pertama sih saya nyoba yang air nabas kurma tuh Mas. Yang betul. Terus saya coba yang ketumbar jahe sama cengkeh. Seminggu kemudian saya coba yang pandan jahe madu. Itu saya lebih sekarang suka yang jahe pandan madu itu Mas. Oke. Dan tidurnya udah enak banget ya?
sebelum saya ikut mentoring itu saya pernah nyoba tuh pandan jahe madu tuh. Saya kan sering browsing tuh Mas. Di Yes, resep betul. Dokter Zaidul Akbar tuh kan ada. Yes, Kalau betul-betul. dan madu itu bisa jadi penenang ya katanya ya buat tidur. Saya nyoba tuh kayak mungkin karena setoknya masih negatif kali ya. Oke, oke. Terus? Kata saya itu kok kok malah nggak bisa tidur ya kata saya. Oke, 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 oke. Oke, oke. Sebenarnya Terus? mentor itu udah sehat. Nah, tantangannya ketika Mbak konsumsi jahe pandan madu lagi, padahal dulu pernah malah nggak bisa tidur, itu gimana Mbak bisa melewati tantangan itu dan kemudian yakin untuk konsumsi lagi? Itu kan kayak ada trauma berarti kan? Ya itu ngiyakinin aja kata yang sering saya nyimak itu katanya kan harus yakin bahwa ini bukan yang salah tuh bukan herbalnya sebenarnya, tapi Betul, betul, pikirannya. betul. Pikirannya. Nah, ini unik nih ya Mbak Mutia dan teman-teman ya. Ini kasus yang sering dihadapi oleh teman-teman. Jadi banyak yang DM gitu kan. Mas, saya konsumsi ini kok jadi malah gini dan bla bla bla, saya malah takut konsumsi ini gitu kan. Sama seperti yang disampaikan Mbak Mutia tadi, teman-teman ya. Intinya, kalau saya bilang kan resep-resep itu hanya membantu mungkin 7,5% lah ya. Tapi ya, kenapa teman-teman mendapatkan hasil yang berbeda dari teman-teman yang lainnya? Mungkin bahkan tambah lebih parah gitu kan. Bahkan ada yang sampai kemarin tuh muntah-muntah sampai mual beneran, Mbak. Kayak gitu. Jadi bener-bener malah trauma banget gitu kan. Nah, permasalahan terbesarnya adalah bukan di jahe pandan madunya, bukan di resep sehatnya, tapi di mindset yang kita bangun sebelum konsumsi itu sebenarnya. Nah, kalau mindset yang kita bangun sebelum konsumsi itu adalah, aduh kata orang jahe kan bikin gini-gini ya, nanti gini-gini aku nanti malah jadi tambah parah dan yang lain-lainnya. Itu nanti akan benar kejadian ke teman-teman. Gitu. Cemasnya, ketakutannya, kalau tambah parah itu benar akan kejadian ketika konsumsi apa itu. Nah, beda ceritanya seperti yang disampaikan Mbak Mutia tadi, self-talk-nya diubah, mindset-nya dibenerin bahwa ini adalah apa wasilahnya gitu kan. Ini menyehatkan, ini bisa bikin tidur, ini bisa bikin seger di tubuh, menyembuhkan aku, ya udah konsumsi aja. Dan ternyata gak kejadian apa-apa gitu. Artinya apa teman-teman? Kecemasan Anda ini termasuk konteks ketika teman-teman kalau ikut mentoring di hari ke-16, 15 atau 16 kan saya challenge untuk makan makanan yang dipantang gitu ya. Nah, polanya tuh sama. Harus mindsetnya benar dulu, mindsetnya harus siap dulu gitu kan. Anda mau makan pedas, Anda mau makan yang kecut-kecut misalkan. Coba dah makan jeruk misalkan. Kalau mindsetnya nggak benar, nggak berani Anda. Tapi kalau mindsetnya udah benar ya sikat aja. Kenapa? Karena saya sering bilang ya ketika live bahwa semua yang ada di dunia ini, baik benda mati, benda hidup itu sebenarnya punya ruh, teman-teman. Gitu kan ya. Karena di Al-Quran sudah disampaikan bahwa semua yang di dunia itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Jadi kalau kita bilang, aduh Jai nanti kamu bikin aku kambuh nih, bikin aku mual. Mual beneran Anda. Gitu teman-teman. Tapi kalau bilang, oke Jai, kamu bikin aku sehat ya, bikin aku seger, bikin aku sembuh ya. Bismillah ya. Nanti dia akan aman-aman aja di perut teman-teman, bikin sembuh beneran, bikin sehat beneran, bikin enak beneran. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali nyimak nggak percaya gitu kan, tapi praktekin aja. Nanti mungkin baru percaya Mbak Mutia ya. Kayak makanan Oke. yang Mas saya sebelum ditantang Mas Arvin yang hari ke-15 ya. Ya. Mas Arvin kan apa yang dipantang suruh makan ya. Saya sebelum hari Betul. ke-15 kan udah nyoba itu seminggu mentoring. Oh, udah nyoba ya? Oke, oke. Kan dulu pas belum itu Mas, kayak santan-santan tuh kalau masak yang santan-santan tuh saya buang dulu tuh. Saking takutnya kayak pepes ayam tuh bumbunya saya buang, ayamnya aja yang Oke. dimakan. Iya setelah lihat-lihat video mentoringnya Mas Arvin tuh baru yakin enggak, saya nyoba pedes nggak bakalan, kata saya mah dalam hati nggak bakalan terjadi apa-apa kata saya mah. Yang penting nggak nyalain Mas. Betul. Dan ternyata aman-aman aja ya Mbak ya, mau santan mau pedes pun aman ya. Aman ya. Berarti asal nggak berlebihan. yes, betul. Asal secukupnya, sewajarnya aja nggak berlebihan. It's very good ya teman-teman ya. Artinya Mbak Mutia ini termasuk salah satu member mentoring yang apa ya,
Mungkin dalam tanda kutip ya, tertantang untuk men-challenge dirinya sendiri, untuk menantang dirinya sendiri. Padahal kan kalau dapat 7 atau seminggu kan belum ada tantangan itu, Mbak. Mbak udah berani nantang dirinya sendiri ya. Keren loh itu, Mbak. Karena banyak dari teman-teman yang ikut mentoring juga Baca itu buku hari itu Mas, oh dari saya baca baca buku. itu Mas, yang plat Ah, orang gila itu Mas. Saya jadi oke oke. senyum-senyum sendiri. Gimana gimana? Ceritanya gimana tuh, Mbak? Kok bisa Yang memutuskan yang di berani buku gitu? itu ceritanya orang gila itu, yang ngambil Mhm. makanan di sampah itu. Yes, betul. Heeh. Orang gila makan makan makanan di sampah bisa nggak sakit perut. Oke. Karena dia kan nggak mikir kalau makanan itu bakal jadi penyakit. Yes, betul Kataku, banget. Heeh. iya saya mikirnya begitu Mas. Kata saya, ah enggak, kata saya Mas. Kayaknya tertantang gitu Mas baca buku itu Mas. Oke 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 oke. Akhirnya memutuskan bahwa karena aku orang waras, harusnya aku bisa dong gitu ya maksudnya ya. Karena aku bukan orang gila ya, karena aku orang waras gitu ya. Orang gila aja nggak ada masalah gitu kan ya. Masa aku yang Ya, waras ada masalah sih kan gitu kan. Nah, ternyata ketemu bahwa akarnya tuh ada di pikiran kita kan gitu ya Mbak Mutia ya. Kalau kita sebelum makan nggak cemas, rileks, mau menikmati makanan itu ya insya Allah nggak ada masalah sama sekali sih. Meskipun memang beberapa makanan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan yang teman-teman bisa lihat di Google juga yaitu membuat asam lambung kambuh ataupun membuat katabolis bagus nggak sembuh-sembuh ataupun yang lainnya, itu ada benernya juga. Memang betul kayak gitu. Cuman faktor yang paling dominan tuh yang mana? Gitu kan. Maka kenapa saya minta teman-teman maupun Mbak Mutia untuk memahami asam lambung meter gitu kan. Biar tahu dirinya sendiri gitu kan. Diri kita ini kan ketahanan tubuhnya kan beda-beda. Nah mungkin kita mau makan pedes-pedesnya nggak ada masalah. Tapi ketika kita stres tiba-tiba, wah asam lambungnya udah kambuh, sensasinya luar biasa. Ada juga yang ketika stres bisa kontrol nih, aman gitu kan. Baru ketika makan pedes, kena nih. Sensasinya datang terasa banget. Nah, kita tuh yang mana? Nah, itu yang perlu teman-teman kenali. Maka jangan lupa simak video di YouTube SMID Solution tentang asam lambung meter, teman-teman. Itu rekaan saya aja sih. Cuman insya Allah akan lebih mencerahkan teman-teman deh dan nggak panik lagi terkait dengan kondisi yang dihadapi gitu kan. Mbak Mutia pernah nyimak juga tentang asam lambung meter itu? Berarti iya, paham dong itu ya harusnya. Oke pernah. oke oke. Nah itu teman-teman. Jadi intinya kalau self talk kita kuat, kalau mindset kita benar, cepet kok nanti sembuhnya. Nah, satu hal yang saya simak dari Mbak Mutia ketika mentoring itu, hari pertama mentoring ya, teman-teman, seingat saya sih kayaknya loyo banget, lemes banget gitu kan. Kayak orang frustasi lah, kayak, iya nggak ya, sembuh nggak ya, nah kayak gitu. Tapi ketika udah masuk hari ke-11, wah progresnya luar biasa banget, cepet banget. Bahkan tadi Mbak Mutia juga cerita ya, hari ke-7 aja udah berani nantang dirinya sendiri, karena merasa waras ya, karena merasa nggak gila ya Mbak ya. Akhirnya makan makanan yang selama ini bilang dipantang gitu aja, ya disikat aja. Nah, itu nggak akan pernah terjadi ya teman-teman kalau self talk kita nggak bener. Kan gitu ya Mbak Mutia ya? Mbak Mutia Iya ngerasa benar. nggak ketika sebelum ikut mentoring itu ada yang salah di self talk-nya? Ngerasa banget Mas. Apa yang paling dominan salah di yang di self talk-nya tuh apa Mbak? Yang di batin tuh apa gitu? Ya kayak gitu Mas kalau udah datang apa kayak keliengan kayak apa gitu. Saya sakit apa ya? Mikirnya tuh kata Mas Arvin kan harusnya harusnya kan kalau ada sensasi begitu Mas jangan cemas, jangan mikirnya sakit. Harusnya saya Hmm. bahagia kan gitu Mas. Tapi di pikiran saya Uh, sakit tuh saya sakit apa ya? Tambah lagi tuh kalau yang pas nggak bisa tidur itu Mas udah tambah tambah cemas Oke. tuh. Kalau saya Hmm. gimana ya? Saya nggak kayak nggak bisa hidup normal seperti biasa begitu Mas. Masa saya harus begini terus kata saya. Hmm. Hmm. Saya Mas pas udah Oke itu deh. sadar Mas. Efek saya nggak Hmm. tidur tuh karena mungkin kali cemas berlebih ya, bikin nggak bisa tidur. Terus Yes, kalau betul. udah cemas duluan, nah, terus saya nggak bisa tidur. Itu yang bikin udah saya sadar sekarang. Yang bikin saya nggak bisa tidur itu karena kecemasan, keparahan kecemasan saya itu Mas. Oke oke oke. Jadi udah ketemu ya shifting break-nya ya, Mbak, ya. Karena malah justru karena memikirkan kondisi yang dirasakan saat ini itu ya yang bikin nggak Iya, bisa tidur ya. Akhirnya cemasnya malah jadi tambah tinggi gitu ya. ya. Sebelum tidur udah mikir duluan.
Kalau nggak bisa tidur, ini ya. Oke. Nah, itu kan sebenarnya ke apa yang dilakukan Mbak Mutia itu hanya mengubah fokusnya ya, Mbak ya. Kalau dulu yang dikatakan sebelum tidur adalah, nanti kalau nggak bisa tidur gimana ya, ini gimana ya. Nah, ketika di mentoring kan kita nggak boleh menggunakan kalimat tanya ya, Mbak ya. Nggak boleh gimana ya, gitu kan nggak boleh ya, Mbak ya. Oke, aku sehat, aku kuat, bismillah, bisa tidur, gitu kan. Pokoknya yang dikeluarkan hanya kalimat-kalimat yang positif. Akhirnya bisa tidur juga, teman-teman. Maka jangan salah ya, teman-teman, kekuatan apa yang Anda ucapkan dengan diri Anda sendiri, kalau orang Jawa bilang tuh yang di batin gitu ya, Mbak Mutia ya. Itu powerful banget, teman-teman. Itu Anda dari posisi yang mungkin ya, dalam tanda kutip parah banget, itu bisa cepet banget nanti sembuhnya. Kalau kuat self talk-nya. Kalau kuat apa yang dibatin di dalam dirinya tuh yang positif-positif gitu. Nah, kalau nggak kuat nanti biasanya nggak cepat ketika meskipun ada ikut mentoring ya, biasanya nggak cepat progresnya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Udah ratusan orang ikut mentoring dan saya tahu banget teman-teman, paham banget mana yang cepat, mana yang nggak akan cepat. Maka ketika kita diskusi hari ke-11 dan saya melihat yang bersangkutan atau teman-teman yang ikut mentoring itu kok progresnya belum cepat, saya udah tahu ini pasti belum self talk-nya belum pas ini. Ini pasti masih sering ngeluh, masih sering menyimak hal-hal yang negatif gitu kan, mikirin yang negatif-negatif gitu. Jadi kelihatan banget teman-teman. Nah kalau Anda pengen cepat progresnya, yang negatif-negatif itu dikurangi. Kayak Mbak Mutia gitu loh. Jadi biar cepat progresnya. Yang negatif apa yang paling membuat Mbak takut banget, Mbak, ketika sebelum ikut mentoring atau mungkin sebelum nyimak live saya di Facebook pada waktu itu? Yang membuat Mbak tuh merasa, aduh, mungkin Kak sampai putus asa lah atau mungkin frustasi banget tuh apa? Yang sering Mbak bicarakan dengan diri Mbak sendiri? Ya begitu Mas, kalau nggak sembuh-sembuh gimana ini? Kalau tidur saya nggak bisa tidur seperti normal biasanya gimana? Saya nggak bisa. Kalau ada acara-acara mikirnya udah panjang acara-acara tiap malam kayak kan Oke, sering. oke, oke. Ini saya nggak bisa hadir terus ini kata saya. Oke, 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 oke. Berarti ketika saya bilang silakan ubah mindset tidurnya jadi tidur 5 jam cukup itu Mbak Mutia cukup anu dong, cukup terkaget-kaget juga dong. Iya, pertamanya gitu Mas, yang kan setelah sebelum mentoring tuh saya tidur kadang ya emang kadang 4 jam tuh, yang pas udah mendingan. Setelah saya ikut mentoring yang harus merubah self talk-nya jadi 5 jam tuh saya coba tuh. Emang bener ngilangin kecemasan. Sebenarnya saya udah cemas duluan, udah di pikiran saya mah tidur tuh harus 8 jam. Jadi kalau saya tidur 5 jam tuh kayaknya berasa kurang gitu, Mas. Yes, betul. Cemasnya gitu ya, Mbak ya. Kenapa kayak gitu? Karena selama ini kita udah didoktrin kayak gitu ya, Mbak ya. Banyak para tenaga kesehatan maupun teman-teman yang di Facebook, di YouTube yang sharing-sharing tentang bagaimana mengatasi asam lambung tuh bilang bahwa tidur harus cukup, tidur minimal harus 8 jam. Nah, kita kalau teman-teman sedang sakit, tidurnya kurang dari 8 jam ya, cemas nggak tuh? Wah, cemas banget pasti ya, Mbak ya. Nah, aku tadi malam insomnia, tidurnya cuma 2 jam, 3 jam, 4 jam, aduh tidurku kurang 8 jam. Apa yang terjadi? Itu mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu pikiran teman-teman. Dan pasti tambah cemas banget tuh. Aduh gimana nih? Kan nggak bisa tidur tambahan itu kan. Jadi akumulasinya jadi tambah parah banget malahan ya teman-teman. Maka ketika saya bilang ke teman-teman, tidurnya mindsetnya diubah 5 jam cukup gitu kan. Mau tidur 6 jam, 7 jam nggak ada masalah sama sekali. Tapi 5 jam itu cukup. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata ya teman-teman kalau mengalami insomnia, kemudian sebelum tidur itu masih berpikir bahwa tidur harus 8 jam, Anda tidur jam 10, gitu kan, insomnia 2 jam, tidurnya baru bisa jam 12. Kalau harus tidur 8 jam, bangun jam berapa? Bangun jam 8 pagi. Anda bangun jam 5 pagi, itu masih merasa, aduh kurang tidur nih, aduh gimana nih? Nah, bangun-bangun Anda nggak rileks, tapi malah cemas. Nah, kapan sembuhnya kan kalau kayak gitu ya, Mbak? Tapi ketika mindset-nya diubah, tidurnya 5 jam cukup gitu kan. Anda tidur jam 12, bangun jam 5, oh ya deh, aku udah cukup nih tidurnya. Ya mungkin nambah setengah jam lah gitu kan. Anda tetap langsung beraktivitas teman-teman. Nggak merasa cemas, nggak merasa kurang tidur gitu kan. Kurang tidur kan akan menyebabkan kecemasan jadi tambah parah. Jadi Anda nggak merasa cemas lagi kalau mengubah mindset tidurnya. Kan gitu ya Mbak Mutia ya? Iya benar banget Mas. Oke, ini ada temannya nih Mbak yang menyapa nih. Ayo ke madrasah bikin dekorasi, Mas Muhammad Dahlan nih Mbak. Ada acara apa Mbak?
Itu acara itu Mas. Biasa hiburan impian biasanya Mas, madrasah. Oke deh. Oke, ini kita sambil jawab pertanyaan dari apa namanya teman-teman ya, Mbak Mutia ya, yang sudah hadir pada malam hari ini yang udah ketikkan di kolom komentar juga. Oh ya, sebelum kita jawab, BB-nya turun berapa Mbak ketika sakit dulu? Dari 55 saya turun 46 Mas. 9 kiloan ya? Oke. Sekarang udah nambah berapa? Sekarang jadi berapa Mbak? Sekarang 48. 48 udah nambah 2 kiloan ya. Oke. Alhamdulillah deh, meskipun nambahnya nggak cepat banget, tapi ada progres yang signifikan ya teman-teman. Dan satu hal teman-teman yang ingin saya sampaikan di sini, kalau Anda tanya ke saya, Mas, saya kurus banget, gimana caranya gemuk? Saya nggak akan kasih resepnya ke teman-teman. Saya nggak akan jawab tuh. Kenapa? Karena selama mesin teman-teman di lambungnya atau asam lambungnya itu masih bermasalah, Anda mau makan 5 kali sehari, 6 kali sehari, itu nggak akan jadi daging. Nggak akan bikin gemuk, teman-teman. Kenapa? Karena mesinnya memproses makanan itu agar jadi daging di tubuh kita. Agar bikin kita gemuk, kan rusak, gitu aja. Nah, gimana bisa bekerja dengan maksimal? Gimana bisa jadi daging yang kita makan? Nggak bisa lah. Terus gimana, Mas? Ya benerin dulu mesinnya. Mesinnya udah benar, ada progres yang signifikan. Indikasi mesinnya benar gimana, Mas? Sensasinya udah berkurang banyak. Sensasi yang teman-teman rasakan. Nah, baru tuh. Makanya mungkin tambah dengan resmik gitu kan ya, makan 3 kali aja udah cukup. Cepat sembuhnya, nggak perlu 6 kali, nggak perlu 7 kali makan sehari. 3 kali aja cukup. Cepat nanti gemuknya. Karena apa? Karena mesinnya udah mulai bagus, udah mulai baik gitu kan. Akhirnya makanan apapun yang kita makan bisa jadi daging dan bikin gemuk. Nah, logikanya tuh kayak gitu, teman-teman. Maka jangan salah fokus ya antara apa pengen gemuk atau pengen sehat. Kemungkinan besar kalau teman-teman pengen gemuk biasanya akan mencari cara dan yang instan-instan gitu kan ya, konsumsi apapun itu biar cepat gemuk. Tapi akhirnya kalau nggak gemuk-gemuk malah tambah frustasi. Pernah ngalamin itu Mbak Mutia kemarin? Iya Mas. Kalau udah ada yang ngomong tuh, kok tambah kurus, katanya sakit Oke, oke. apa? Cemas tuh Mas. Oke. Jadi sakit apa ya? Jadi begitu Mas. Oke. Nggak cemas kalau Terus udah orang ngomong begitu. Sekarang mah udah enjoy aja. enjoy Pokoknya aja ya. sehat. Pokoknya sehat ya. Ketika orang ngomong kok tambah kurusan sih, Mbak pernah berpikir atau mungkin udah pernah nyoba solusi konsumsi apa biar gemuk gitu Mbak dulu? Enggak sih Mas. Cuma cemas doang. Cemas-cemas doang ya. Jadi ketika ada orang ngomong itu tambah kepikiran aja gitu ya. Tapi sekarang udah aman-aman aja ya. Yang penting sehat Mas. Yang penting sehat. Nah, ini kita belajar sedikit, Mbak. Ketika ada orang yang ngomong gitu, apa yang Mbak Mutia sampaikan ke orang tersebut biasanya? Iya enggak cuma enggak tahu, enggak sakit. Cuma ngomongnya gitu, tapi dalam hati kayak sedih banget gitu Mas kalau ada yang ngomong begitu. Itu dulu sebelum ikut mentoring, sebelum apa ya namanya ya, sebelum tahu bagaimana cara meresponnya dengan positif gitu ya. Tapi kalau sekarang mah udah agak segeran begitu. Oh, tetangga udah bilang gitu, jadi nggak bilang kurus lagi ya? Udah seger katanya lihatnya. Kalau dulu kan katanya pucat mukanya kalau pas lagi sakit tuh kayaknya. Oke deh. Dan itu bisa kelihatan ya teman-teman, bisa ketara ya. Jadi kalau teman-teman itu mulai banyak progresnya, biasanya wajahnya nggak pucat lagi, udah seger, itu yang pertama. Kemudian wajah seger itu nggak tiba-tiba datang seger gitu, nggak gitu teman-teman. Ya, tapi ada polanya, ada tindakan-tindakan yang teman-teman lakukan, sehingga hasilnya adalah wajahnya bisa seger. Jadi kalau teman-teman tanya, tindakannya apa Mas? Ya treatment bahagia teman-teman. Gimana treatment bahagianya? Senyum 37 aja dalam keadaan apapun. Ketika ada mentoring ya teman-teman, kenapa saya sangat aware banget dan sering sampaikan ke teman-teman, yuk senyum 37 dirutinkan ya dalam keadaan apapun ya. Kenapa kayak gitu? Karena saya ingin teman-teman tuh merasa bahwa teman-teman tuh benar-benar sehat, benar-benar bahagia, benar-benar bersyukur. Efek samping yang kelihatan paling cepat nanti apa? Efek samping positif ya terutama ya. Wajahnya tuh kelihatan beda. Pasti itu nggak mungkin nggak. Kenapa? Anda sakit mungkin 3 bulan lebih, 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Anda sakit, setiap hari mengeluh, setiap hari merengut, setiap hari sedih, itu wajahnya udah beda, pucat banget. Orang lihat nggak seneng. Tapi ketika Anda ikut mentoring, saya paksa teman-teman untuk senyum 37, mau nggak mau harus bahagia, itu kan terpancar di wajah teman-teman. Nanti akan beda.
Maka ketika Anda ikut mentoring hari ke-15 ke atas, ada tetangga yang bilang, "Wih, kok udah segeran sekarang?" Nah, itu efeknya yang positif. Gitu, teman-teman. Meskipun sensasinya belum hilang 100%, meskipun masih ada gitu kan. Tapi paling tidak secara fisik terpancar bahwa kondisi Anda jauh lebih baik, jauh lebih sehat, teman-teman. Nah, jadi nggak perlu pakai terapi yang aneh-aneh deh, gitu kan ya. Pakai itu aja simple kok. Dan tapi itu juga nggak boleh dilakukan ya. Pernah mengalami semacam gejolak pikiran gitu, Mbak? Aduh, kok harus senyum 37 sih? Padahal kan sakit, padahal kan parah ya. Harusnya kan aku yang ngeluh ya, aku yang marah gitu. Pernah ngalamin gejolak kayak gitu, Mbak? Enggak sih Mas, tapi mikir dong senyum 37 itu gimana ya? Emang apa Hmm. bener dengan senyum Oke, oke. itu bisa ngilangin kecemasan? Tapi bener Mas, pas pernah kejadian tuh mau bepergian tuh, belum Hmm. makan, terus saya keliengan tuh. Terus saya langsung ingat senyum 37 kata saya. Nyoba itu emang powerful banget Mas, ngilangin keliengan. Keringatnya langsung hilang gitu ya? Iya, maksudnya udah cemas tuh. Tuh kalau pingsan Heeh. ini gimana ya? Kayak orang keliangan gitu Mas, takut pingsan. Hmm. Tapi Oke, beneran oke. sensasinya bisa hilang bener Mas. Sisanya bisa hilang beneran ya. Jadi nggak perlu antacid ya, teman-teman. Jadi nggak perlu tablet yang khusus mah itu. Senyum 37 aja, Anda berpikir positif, asam lambung akan netral, kartu bisa bagus mulai balik, sensasi mulai berkurang, teman-teman. Simple kan? Cuma permasalahannya untuk bisa melakukan senyum 37 itu ya kadang ada tantangan ya. Seperti yang Mbak Mutia sampaikan tadi, tantangannya apa? Nggak percaya kalau itu benar-benar bisa bekerja. Baru ketika udah ngelakuin, baru percaya gitu ya, Mbak Mutia ya. Iya, bener banget Mas. Oke deh, siap. Ketika mentoring, resep yang paling sering dikonsumsi berarti jahe pandan madu ya, Mbak ya? Iya Mas, Hmm. sampai sekarang masih Sam- konsumsi. Sampai sekarang masih konsumsi. Oke. Sekarang tidurnya biasanya jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Sekarang tidurnya sih Mas udah normal kembali, habis sholat isya tuh jam 9 udah tidur. Oke deh. Bangunnya kadang jam 3, kadang jam 4 gitu Mas. Hmm. Udah aman ya berarti ya, lancar ya. Nah, gini Mbak, coba Mbak mikir dulu sebelum pas apa ke flashback sebentar ketika Mbak sakit dulu. Perbedaan antara Mbak dulu pas sakit, sekarang ketika udah seger, badannya udah fresh gitu kan ya. Mindset yang dibangun sebelum tidur atau apa yang dipikirkan sebelum tidur, perbedaannya apa Mbak? Iya, kalau kalau dulu kan sebelum tidur udah cemas duluan tuh mindsetnya udah salah. Tidurnya harus maksudnya harus lebih dari 7 jam. Kalau saya tidurnya 5 jam itu tenang gitu Mas mindsetnya. Oke, Kalau oke. kalau sekarang walaupun tidur 5 jam mah sekarang udah nggak khawatir, orang bangunnya juga sehat, nggak kenapa-napa. Bangun seger juga kan ya Mbak ya, maksudnya nggak yang kalau masih ngantuk sih normal ya, tapi maksudnya nggak sampai lemos, nggak sampai merasa gimana-gimana gitu kan nggak ya? Mm-mm. Oke, oke, oke deh. Nah, biasanya kalau teman-teman sudah mulai menanamkan mindset tidur 5 jam, itu akan apa ya, membuat siklus pola hidup teman-teman berubah. Biasanya nanti ketika mau tidur siang itu jadi jauh lebih cepat. Ngalamin gitu juga nggak Mbak Mutia? Iya Mas, bener banget Mas. Kalau udah nggak cemas tuh pokoknya gampang semuanya Mas. Gampang semuanya ya. Berarti tidur siang pun juga aman-aman ya Mbak, lancar ya, beres ya? Tapi jarang sih Mas kalau tidur siang emang nggak terlalu itu Mas. Hmm. Nggak ke bawah harus tidur siang, nggak begitu. Oke, oke. Karena ada aktivitas juga ya mungkin ya di rumah ya. Ya, Oke deh. Nah, itu enaknya teman-teman. Jadi mengubah pola tidur. Jadi kalau teman-teman yang sudah sering nyimak saya gitu kan ya, apalagi ketika saya live di SMA di Facebook SMA di Solution ataupun nyimak video saya di YouTube. Saya itu tipe orang yang akan menyederhanakan sesuatu yang Anda bilang mungkin rumit. Biasanya kayak gitu sih. Jadi banyak yang bilang, "Oh, kayaknya simpel banget sih Mas." Emang simpel. Kenapa harus pakai yang rumit-rumit gitu kan ya? Contoh nih, gimana Mas caranya harus berpikir positif? Ada terapi apa Mas? Saya harus ngapain sebelum tidur? Saya harus ngapain? Harus gimana Mas gitu kan? Nggak perlu, senyum 37 aja udah. Kan gitu. Karena bagi saya ya teman-teman, sebenarnya semua hal itu sederhana, semua hal itu simpel. Tapi karena seiring perkembangan zaman dan mungkin ya, biar terlihat keren lah, biar terlihat
wah apa ya, wah gitu kan ya. Kita pakai cara-cara teknik-teknik yang mungkin agak rumit lah, agak detail lah, agak yang ribet-ribet gitu kan. Tapi jangan salah, mayoritas orang Indonesia ketika dikasih sesuatu yang ribet, yang rumit-rumit, yang detail-detail kayak gitu, biasanya nggak bisa konsisten, nggak bisa telaten melakukannya. Nah, itu pasti. Itu udah apa? Udah jadi habit kita, teman-teman. Kenapa? Apalagi kalau pas Anda sakit. Kenapa? Udah nggak sabaran. Kapan dapat hasilnya? Pasti tanya kayak gitu. Misalkan Anda ikut terapi apa gitu kan ya, setiap malam harus lakuin ini, pagi ini, siang ini, harus kayak gini, selama setengah jam gitu kan. Coba deh, Anda lakuin itu secara telaten, minimal 7 hari aja. Ketika 7 hari nggak ada progres sama sekali, Anda akan stop. Jadi yang bermasalah itu apakah terapinya? Bukan, teman-teman. Tapi yang bermasalah ada mindset teman-teman yang nggak sabaran, yang nggak telaten, yang nggak konsisten gitu loh. Maka saya mengambil sisi yang lainnya, karena itu jadi kelemahan kita, mayoritas orang Indonesia pada umumnya ya, yang mungkin nggak mudah untuk telaten dan konsisten. Ya saya kasih yang simpel-simpel aja, yang sederhana aja. Dan ketika desain sederhana yang simpel itu dikasihkan juga, ternyata juga nggak bisa telaten, nggak konsisten juga. Nah, yang susah nggak bisa telaten yang dengan konsisten, yang mudah pun juga susah untuk telaten konsisten juga. Artinya yang bermasalah apa? Yang bermasalah bukan metode yang mau dilakukan, pengobatan yang mau dilakukan, tapi yang bermasalah ada di sini, teman-teman. Alasan kenapa kok nggak bisa telaten, alasan kok kenapa nggak bisa konsisten. Seperti yang saya share di postingan saya yang kemarin ya. Satu alasannya, nggak sabar pengennya instan. Udah gitu aja. Coba Anda sabar, teman-teman. Wah, masih cepat banget progresnya. Nah, kita sekarang tanya ke Mbak Mutia lagi nih. Sabar yang Mbak Mutia pahami ya dari apa yang kita sampaikan di video mentoring. Seberapa penting sih Mbak kita harus perlu banget untuk sabar dalam bermuasabah, dalam mengenali diri kita sih Mbak, daripada sabar ikhtiar lah ya. Oh coba ini coba sana lah, ya sana bagus ikut sana, herbal ini bagus beli gitu kan. Sepenting apa Mbak sabar dalam bermuasabah Mbak? Penting banget, Mas. Kalau kita udah pengennya yang instan tuh, pengennya nggak sabar gitu, pengen nyoba yang ini, nggak pengen. Saya pernah nyoba herbal ini tuh, herbal udah banyak banget tuh Mas, yang saya coba beli online begitu malah bikin nggak sembuh, karena sayanya aja yang nggak sabar. Karena ketika beli herbal itu pengennya sekali minum beres sehat seterusnya. Pengennya kan kayak gitu ya Mbak ya? Nyoba 2 kali udah nggak sembuh, udah coba yang lain, nyoba yang ini nggak sembuh, coba yang lain. Itu Mas. Oke. Oke deh. Dikira-kira aja Mbak, nggak usah sebutin nominal fixnya. Habis berapa udahan Mbak ketika nyoba-nyoba dari obat dokter sampai herbal mungkin coba terapi apa gitu juga? Ya lumayan lah Mas. Lumayan ya. Jutaan ya pastinya ya Mbak ya udahan ya. Iya Mas. Oke deh. Padahal ketika ikut mentornya nggak sampai segitunya ya teman-teman ya. Memang, jadi kalau saya analogikan tuh gini, ketika ikut mentoring mungkin kita tuh cuma naik bis lah teman-teman. Misalkan dari Surabaya ke Jakarta gitu ya, kita naik bis memang gitu kan, tapi ya lewatnya lewat jalan tol lah ya yang bebas hambatan. Tapi nanti dari Surabaya ke Jakarta sampai Semarang gitu kan ya, saya mungkin yang deliverin teman-teman kalau teman-teman ikut mentoring gitu kan, saya pandu lah ya ini gini. Nanti Semarang sampai Jakarta Anda nyetir sendiri biar tahu sejauh mana progres yang dihadapi apa dialami oleh teman-teman gitu. Nah, beda kalau Anda berpikir dengan obat tertentu langsung sembuh gitu kan. Ya mungkin Anda berpikirnya pakai jetnya Rusia gitu kan, ya tiba-tiba langsung sampai dari Surabaya ke Jakarta gitu kan ya. Tapi ternyata nggak sampai-sampai, malah pusing tambah pusing gitu kan. Maka jangan ya teman-teman ya, jangan gegabah lah milih solusi gitu kan ya. Coba dicek lagi, di cross check lagi jauh lebih dalam lagi terkait solusi yang mau teman-teman ambil itu. Kenapa? Saya tuh nggak pengen teman-teman ketika itu nggak bekerja, tambah frustasi, tambah cemas. Nah kalau tambah cemas, kapan sembuhnya? Kan gitu ya Mbak ya. Besok lambung tambah naik, atau besok bagus nggak balik-balik, tegang terus gitu kan ya. Nggak punya kemampuan untuk menimbulkan atau memunculkan hormon endorfin di tubuh teman-teman gitu kan. Ya udah pikirannya kacau, tambah cemas. Efek sampingnya ya udah, kalau nggak sembuh-sembuh ya jangan salahin herbalnya, tapi salahin diri teman-teman, kenapa nggak bermuasabah dulu. Gitu ya. Oke, kita sambil jawab ya pertanyaan dari teman-teman ini, Mbak Mutia ya. Oke, ini pada absen Kalimantan, Cikarang, Kalbar, Kalsel. Oke.
Apa senyum 37 itu simak di YouTube SMA di Solusi sudah ada ya, Mbak Mutia dan teman-teman ya. Oke, ini coba kita sambil baca pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, saya cek dulu ya Mbak Mutianya. Mbak punya baby Mbak Mutia? Punya bayi? Enggak, Mas. Oh, enggak ya. Udah. Oke. Oke. Bentar, kita sambil baca nih pertanyaan dari teman-teman. Gimana cara ngatasin perut tegang? Kita nggak bahas itu dulu ya, teman-teman ya. Mbak mau tanya, suka ada kepikiran lagi, mau tanya, suka ada kepikiran kalau lagi cemas kayak takut mati gitu nggak, Mbak? Pertanyaan Mbak Siti Ani nih. Pernah, Mas. Oke. Terus apa yang Mbak lakukan? Ya mikir doang gitu, Mas. Kalau nggak, ya gini, kalau pas pas COVID tuh, mikir, aduh, kalau nggak sembuh-sembuh, kalau saya mati gimana ya? Mikirnya anak begitu, Mas. Oke. Udah tambah cemas itu. Kalau udah mikirin begituan, Mas. Dan itu pasti wajahnya di depan cermin, di depan kaca ditekuk tuh pasti tuh. Sedih gitu kalau kita ngaca ya. Aduh, pasti kayak gitu tuh. Gitu. Kan gitu ya, Mbak ya. Maka solusinya apa, Mbak? Ya solusinya senyum 37 aja ketika pikiran itu datang, teman-teman. Jadi kesalahan saya bilangnya agak frontal ya, teman-teman ya. Jadi kesalahan terbesar bagi teman-teman yang mungkin masih merasa dan melabel dirinya punya anxiety, punya kecemasan berlebih, itu bukan masalah kecemasannya, teman-teman. Tapi yang pertama adalah karena belum tahu sebab cemasnya apa. Terus kemudian ketika cemas, itu nggak tahu bagaimana cara meresponnya. Maka di buku saya, terus kemudian ketika teman-teman ikut mentoring gitu kan, dari awal kita udah bilang caranya gimana, treatmentnya seperti apa gitu kan. Hari ke-8 biasanya kita minta teman-teman untuk mencari sebab sakitnya itu apa gitu kan ya. Oke, udah ketemu nih. Nah, nanti kita beresin biasanya di hari yang ke-11, diskusi yang ke-11. Kemudian yang kedua tadi, cara meresponnya. Beda banget teman-teman. Jadi begitu powerfulnya senyum 37 seperti yang disampaikan Mbak Mutia tadi ya. Ketika Anda berpikir bahwa Anda akan ada orang meninggal, aduh gimana nih? Aduh, nah gini. Kata-kata itu pasti akan negatif terus kalau teman-teman kayak gitu. Ekspresinya kayak saya ini ya. Nah, waduh, saya nanti jangan-jangan waduh Israel mendekat nih, wah, kayak gitu. Itu akan negatif kalau kita wajahnya kayak gitu, teman-teman. Tapi ketika mendengar kayak gitu, kita langsung senyum 37. Alhamdulillah, saya masih sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Nah, kayak gitu. Itu akan muncul kalimat yang positif semuanya. Bukan berarti kita senyum, kok bahagia ada orang meninggal, itu bukan ya, Mbak Mutia ya. Tapi kita mau merespon agar otak kita tuh muncul kalimat-kalimat, kata-kata yang positif kan gitu ya, Mbak ya. Iya, benar banget, Mas. Dan apa yang terjadi? Pikiran negatif yang lebay, yang overthinking, nanti anakku gimana, nanti kalau aku gini gimana gitu kan. Hilang semuanya seketika. Pudar langsung, teman-teman. Bener deh. Kenapa kayak gitu? Lah ya saya mempraktekkan sendiri, teman-teman yang ikut mentoring, Mbak Mutia maupun yang sudah pada merdeka itu mempraktekkan kayak gitu, teman-teman. Jadi kesalahannya tuh ada dua tadi itu. Yang pertama belum menemukan sebab cemasnya atau sebab pikiran yang negatif itu apa. Yang kedua cara meresponnya yang nggak benar. Itu aja. Dan itu terjadi nggak cuma sekedar untuk kondisi seperti itu ya teman-teman. Itu dalam berbagai konteks pun bisa. Ketika Anda mau marah sama anak gitu kan, wah gitu kan, wah itu kan wajahnya udah kayak singa mau memangsa buaya gitu ya. Tapi ketika Anda tahu bahwa Anda akan marah gitu kan, oke. Nah, senyum aja udah. Marah Anda udah turun, sabarnya dapat, emosinya turun, ngomongnya pasti beda ke anaknya. Treatmentnya kayak gitu, teman-teman. Itu hal mudah, itu hal yang sederhana. Cuman ketika mau melakukan itu, kalau Anda masih terbiasa dulunya memasukkan sesuatu yang negatif ke pikiran teman-teman gitu ya, itu akan ada konflik luar biasa. Ya harusnya aku marah nih. Aku bener-bener harus marah meluapkan emosiku. Tapi kok harus senyum ya? Nah, konflik tuh di pikirannya. Nah, maka ketika teman-teman sudah bisa menguasai pikirannya dengan yang positif, yang negatif itu lama-lama akan mengundurkan diri gitu loh, teman-teman. Oke, Tif, positif kamu masuk deh, aku negatif, udah aku capek. Kamu lawan terus, oke deh, silakan kamu menguasai pikiran si orang ini biar positif terus. Nah, analogi sederhananya kayak gitu, teman-teman. Oh, Mas, ini suaminya ya, Mbak ya tadi ya? Yang ngajak madrasah tuh ya? Saya kira. Oh, bukan ya? Oh, Mas Abdul Ghafur ini yang suaminya Bukan ya? teman saya. Oh, temannya. Oh iya.
Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Siap, Mbak Neneng baru pertama nonton, siap disimak aja, Mbak. Jadi teman-teman yang baru pertama nonton, saya sekali lagi disclaimer ya, saya nggak punya solusi yang instan, saya nggak punya apa yang tiba-tiba membuat Anda sembuh ya. Ya saya hanya bisa ngasih tahu step-stepnya, polanya seperti apa. Maka kenapa saya buat buku ini ya, teman-teman, karena panduannya ada di sini. Gitu. Anda praktekkan aja di buku ini seperti yang Mbak Mutia sampaikan tadi. Ketika baca tentang materi belajar dari orang gila, akhirnya kita merasa waras. Kita nggak berpikir bahwa kita gila lagi gitu kan. Kenapa? Orang gila makan makanan sampah aja nggak apa-apa loh, nggak sakit. Kita cuma mau makan yang sehat aja kok takut sakit kan gitu. Apa yang membedakan kita sama orang gila? Ininya teman-teman, ya mohon maaf nih ya, bukan orang gila lah, orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Nanti kalau orang gila kita disomasi dong, Mbak. Repot nanti ya. Yang beda kan cuma ini teman-teman. Ini kita sama lambung kita masih nyambung. Nah, orang dengan gangguan jiwa tuh nggak nyambung. Bedanya cuma itu. Jadi mereka mau makan sampah sekotor-kotornya gitu kan ya, sehat-sehat aja. Maka hubungan ini sama lambung, otak sama lambung itu sangat erat banget. Dan teman-teman bisa searching di Google, di buku saya juga saya tulis di bab khusus ya, tentang enteric nervous system. Sebuah syaraf di dalam tubuh kita yang memang saling terhubung antara otak sama lambung kita. Maka kenapa banyak Ustadz bilang bahwa lambung itu adalah otak kedua manusia, gitu kan? Ya kayak gitu polanya, teman. Ya, oke, kita sambil tanya lagi ke Mbak Mutia dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Aduh, putus-putus. Oke, tapi lancar sih suaranya. Mungkin gambarnya Mbak Mutia agak pelan gitu ya teman-teman. Tapi suaranya lancar kok. Mbak pernah nggak kalau kepikiran, Mbak pernah nggak Mbak kalau pikiran ngomong sendiri? Ya sering ya Mbak ya, memang normalnya orang kayak gitu ya berarti ya. Kan namanya ngebatin. Membatin, betul. Nah, ketika ikut mentoring dan sebelum ikut mentoring, apa yang membedakan yang Mbak batin ke dirinya Mbak itu? Ya dulu kalau sebelum ikut mentoring kan yang dibatin itu cuma sakit apa, kenapa nggak sembuh. Oke. Kok yang Itu sebelum ikut mentoring ya? Ikut mentoring. Setelah ikut mentoring, walaupun yang pas awal-awal ada sensasi itu Mas, sehat, nggak apa-apa. Gitu Mas yang dibatinin, biar ngilangin cemas gitu. Biar ngilangin cemas. Meskipun itu ada sensasi ya Mbak ya? Tapi beneran loh Mas, kalau powerfulnya emang beneran powerful. Kalau ngebatinnya jangan ngebatin kita sakit, jangan begitu. Kalau dirubah kita sehat, beneran loh. Nah, itulah kekuatan self-talk yang luar biasa. Betul, dan jarang kita afirmasi. Ya, kalau proses mengafirmasi itu artinya kita harus tahu dulu. Tahu memaknai baru mengafirmasinya. Nah, permasalahan teman-teman itu belum tahu, mungkin belum memaknai juga dan bahkan belum mengafirmasinya. Nah, itu yang harus segera teman-teman lakukan ya. Jadi sensasinya separah apapun, bilang aja ke diri teman-teman bahwa teman-teman tuh sehat, teman-teman tuh kuat gitu loh. Gimana cara ngomongnya Mas? Gak bisa tuh Mas. Ya ngomongnya ya tetap sakitnya itu gimana nih kayak gitu. Ya udah trigger dengan senyum 37 langsung pada saat itu. Misalnya sensasinya langsung banyak yang berkurang, reda gitu. Itu yang udah dilakukan oleh Mbak Mutia tadi teman-teman gitu. Oke, kita udah hampir 1 jam diskusi Mbak Mutia, nggak terasa ya, udah 1 jam. Dan mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Mbak Mutia? Ya cuma ya itu Mas, benerin mindsetnya aja. Benerin mindsetnya ya. Startnya yang dari negatif harus diubah jadi positif tuh. Kalau pengen cepet sembuh. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak, seberapa itu kan emang pikiran Mas? Di pikiran ya, betul. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mbak Mutia, seberapa penting resep sehat bagi proses kesembuhan ini Mbak? Ya resep sehat herbal atau apapun itu, seberapa penting Mbak? Putus-putus Mas, nggak dengar. Oh oke. Seberapa penting resep sehat atau herbal gitu ya bagi proses kesembuhan yang Mbak Mutia dapatkan selama ini Mbak? Ya 7% lah Mas, kata Mas Alvin. Yang 7% lebih utama kan emang pola pikir kita. Emang pola pikir ya. Dan itu sangat klop banget ketika tadi Mbak Mutia menyampaikan nggak akan beres kalau hanya konsumsi herbal-herbal yang ada di Facebook yang diiklankan itu, kalau memang masalahnya itu dari pikiran kan gitu ya Mbak ya. Oh saya cemas gara-gara nggak bisa tidur kok.
Oh, cemas gara-gara ada shifting break-nya gitu kan. Nah, kalau udah diberesin shifting break-nya nggak cemas lagi. Dan itu nggak butuh herbal kan gitu ya Mbak Mutia ya? Butuh herbal, nggak butuh obat. Oke deh. Nah, ini ada satu pertanyaan nih dari Mbak Putri, walaupun senyum 37 kata positif itu berantem sama yang negatif. Yes, bener banget. Memang kayak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kodrat kita tuh pasti lebih suka yang negatif-negatif. Itu cara kerja otak kita, gitu kan. Terus kemudian benar kata Mas Afin, kalau kayak gitu pikirannya berarti otaknya yang konslet. Sebenarnya bukan konslet sih, Mbak. Cuman karena selama ini kita sudah didoktrin dari luaran sana, yang saya sebut dengan shifting break, dari omongan orang, dari sinetron lah, dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, gitu kan. Cara berpikir tuh harus kayak gitu, mikir yang negatif-negatif lah, kita input yang negatif-negatif. Nah, itu udah masuk ke alam bawah sadar kita. Udah tertanam di sana, udah dominan di sana. Nah, kalau udah dominan, kemudian kita memasukkan yang positif-positif, ya pasti berantem lah. Konflik di pikiran kita ini, gitu. Nah, tapi ketika Anda memaksakan yang positif-positif tadi ya, teman-teman ya, termasuk treatment awalnya dengan senyum 37, yang negatif ini lama-lama nanti akan berkurang. Meskipun nggak akan hilang sepenuhnya. Selama kita hidup itu pasti akan ada yang negatif itu, nggak mungkin hilang. Cuman yang terjadi adalah dominasi yang negatif ini itu akan berkurang jauh sehingga yang positif ini menguasai cara berpikir otak kita. Akhirnya cara merespon kita jadi positif. Maka tantangannya adalah memaksakan terlebih dahulu gitu kan yang positif, kemudian membiasakannya sehingga akhirnya nanti mengurangi yang negatif-negatif ini, teman-teman. Nah, itu nggak bisa terjadi hanya dalam satu malam. Ting kedipan mata terjadi itu nggak bisa. Maka kenapa saya bilang sabar, telaten, konsisten, ya itu rumusnya. Gitu teman-teman, terima kasih banyak atas atensinya dan terima kasih banyak buat Mbak Mutia, sharingnya luar biasa banget Mbak, dan keren banget vibes positifnya ya, semoga bisa didapatkan juga oleh teman-teman dan memotivasi teman-teman untuk bisa merdeka seperti Mbak Mutia juga. Terima kasih sekali lagi atas atensinya dan mohon maaf ya teman-teman apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.